Nah, aku mau nanya sedikit nih tentang yang lagi rame banget nih ya kan, sebagai aktivis melihatnya seperti apa sih di dunia perhukuman ya kan? Mungkin kemarin sempat ramai ada yang naik-naik ke meja persidangan, seperti apa nih Bu sekarang? Pertama itu kan namanya contempt of court ya kan, itu adalah penghinaan terhadap persidangan, tapi kalau menurut saya itu lebih menghina kepada profesi advokat itu sendiri ya kan. Advokat itu kan sebetulnya profesi yang mulia ya, yang keren ya kan. Ada prinsip-prinsip dan juga ada aturannya. Ada pasal-pasalnya yang mengatur perilaku, adab atau behavior daripada seorang pengacara atau advokat atau kuasa hukum. Nah, siapa yang mau menegakkan aturan itu? Etika dan juga manners itu. Ya advokat itu sendiri. Jadi kalau ada advokat yang nandak-nandak, naik ke meja dan menghina pengadilan, saya pikir selain dia menghina pengadilan, dia menghina profesinya sendiri, dan itu bukan kelakuan seorang advokat yang patut ditiru. Itu lebih seperti kelakuan seorang preman kalau menurut saya. Karena orang itu membuat profesi yang dijalankannya itu menjadi terhormat dari apa? Dari perbuatannya. Jadi satu itu nggak pantas, dua juga mestinya sih itu dikenakan sanksi ya. Kan ada kode etik. Semua profesi itu ada kode etiknya, baik dia kedokteran, advokat, pengacara, ataupun dia seorang ekonom ya. Itu ada etiknya. Banker, apapun profesi ini, seorang supir taksi pun punya etik. Oke, tapi Bu, itu kan sempat dicabut akhirnya ya kan, dikenakan sanksi dan bahkan dilaporkan oleh persidangannya sendiri terhadap si pelaku yang maksudnya yang membuat onar. Ini tepat nggak sih menurut Ibu sendiri? Sudah tepat. Dan harusnya juga kan publik menilai ya. Sekarang kamu mau nggak diwakili oleh seorang advokat yang seperti itu? Kalau saya sih nggak mau. Saya pikir itu sebuah presiden yang sangat buruk, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan tidak patut untuk ditiru oleh advokat-advokat yang muda atau yang baru. Ya kan, kalau kita menyebut diri kita senior, itu ada suri tauladan dari senioritas itu. Jadi bukan hanya sekedar sebutan saja, dari perilaku, dari integritas, lalu juga dari legal opinionnya, kan itu yang dinilai dari seorang advokat. Dia tuh gimana sih legal opinionnya, dia tuh gimana sih cara membelanya. Nah kalau kayak gitu kan nggak ada yang bisa ditiru. Jadi saya pikir itu sangat memalukan dan mencoreng nama dan profesi advokat sendiri. Oke, dengan berita acara sumpah dicabut ya kan, dan banyak misalnya seperti Rasman yang dibekukan, berita sumpah acara sidangnya dia, dan Firdaus juga. Ini menurut Ibu sudah langkah yang bagus atau memang harusnya tidak bisa dikembalikan lagi nggak sih, sebagai aktivis memandangnya seperti apa nih? Ya, saya pikir dari situ kan terlihat ya. Sekarang kan dia memberi contoh kepada siapa? Kepada kliennya, kan kliennya malah jadi rugi kalau seperti itu. Kalau ya gini, organisasi advokat kan ada macam-macam ya, tapi kan kode etik itu harus ditegakkan oleh advokat itu sendiri maupun oleh asosiasi advokatnya sendiri. Baik sayang. Jadi bagaimana menegakkan dan memuliakan profesi itu harus ditunjukkan, baik di ruang sidang, baik kepada publik, ataupun juga ketika tidak ada orang yang melihat pun kita harus punya integritas, apalagi dilihat orang banyak. Jadi kalau saya pikir sih itu sudah seperti kematian ya terhadap profesinya sendiri, dia membunuh kehormatannya sendiri. Miris nggak sih Bu melihat akhirnya maksudnya dunia hukum jadi kayak seperti ini ya kan, dari segi advokat, mungkin dari segi hukum yang lain gitu, Ibu melihatnya kayaknya makin di luar prosedurnya, seperti apa nih? Iya, kita kan maklum ya bahwa negeri ini masih tetap berjuang supaya hukum itu bisa tegak. Sekarang masih belum tegak, ya masih miring-miring lah, masih roboh-roboh ya. Namun
Pelaku itu kan ada yang dari judicial system, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan ada advokat yang sama karena mereka juga adalah sebetulnya penegak hukum. Nah, perilaku dari para penegak hukum inilah yang menentukan kualitas dari penegakan hukum di negeri ini. Masih compang-camping, masih babak belur. Namun, apabila itu tidak membaik, maka kita sendiri sebagai sebuah negara, suatu bangsa itu akan malu. Orang tidak percaya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Orang tidak percaya terhadap para advokat. Nah, itu yang harus diperbaiki dan dicegah. Saya pikir kita tahu kok bahwa judicial sistem kita masih sangat buruk. Banyak korupsi di sana. Kita lihat buktinya ada pensiunan MA yang memiliki 1 triliun tunai, lalu juga ada 50 kg emas, dan berpuluh-puluh tahun dia menjual belikan kasus di Mahkamah Agung. Artinya hal seperti itu sudah terjadi beberapa dasawarsa. Mau nggak sih kita berhenti? Kita ini kan nggak akan bisa disebut negara maju apabila 1. Tidak bisa menegakkan hukum, 2. Tidak bisa memberantas korupsi, 3. Tidak bisa memberikan kebebasan pers. Itu adalah pilar-pilar yang harus dijaga bersama. Jadi yang dilakukan oleh individu, ya kan kita menyebutnya oknum ya, tapi kalau banyak itu kan jadi bukan oknum ya, itu jadi gerombolan. Dan mudah-mudahan yang terjadi di peradilan itu hanya sekedar advokat-advokat yang, kalau saya bilang sih, yang tidak memiliki kehormatan dan tidak menghormati profesinya sendiri. Oke, Bu, selain mungkin kemarin beberapa advokat melakukan seperti itu, kan juga ada simpang siur nih kalau advokat juga kayak, maksudnya dia penegak hukum lah bisa dibilang, tapi seperti Hotman ya kan, melakukan membuat video bersama wanita. Itu menurut Ibu wajar nggak sih? Maksudnya kan kita kan cerminan masyarakat juga, seperti apa nih Bu melihatnya? Iya, kan begini ya, kenapa sih orang suka pamer-pamer hal-hal di luar profesinya? Kalau Anda seorang advokat, yang dipamerkan itu adalah legal opinion, lalu juga etika, adab, dan bagaimana Anda membela klien Anda atau mempertahankan argumentasi hukum Anda. Tapi kan juga yang nyeleneh, lalu yang suka flexing, pamer-pamer, baik pamer harta, pamer wanita. Kan ada 3, harta, wanita, dan tahta. Nah, itu dipamerin. Yang nonton tuh banyak, yang likes dan yang suka tuh banyak. Jadi kalau mereka semakin terpacu untuk semakin pamer, itu karena mendapat respons yang dapat jempol, dapat like gitu. Kalau saya melihatnya nggak ada yang perlu dicontoh, nggak ada yang patut diteladani dari situ. Cuman kan itu pilihan ya. Artinya pemirsa atau penonton kita kan juga harus lebih pandai. Kalau dia melakukan flexing atau pamer-pamer yang tidak etis menurut kita, tetapi menurut dia itu disukai oleh banyak orang, maka dia akan terus melakukannya. Jadi kalau saya bilang sih ya, nanti pada saatnya harusnya ketika audiens ataupun juga yang menonton menjadi lebih pandai, mereka kan bisa lihat mana sih yang bisa tambah ilmu, tambah wawasan, bikin bahagia, atau hanya sekedar melihat pamer-pameran itu chauvinis, ya kan, laki-laki yang meremehkan perempuan, tidak menghargai keluarganya, tidak menghargai anak perempuannya, tidak menghargai istrinya. Dan saya sebagai aktivis perempuan juga melihat itu sebagai satu pelecehan ya, karena kalau mau cari asisten yang berkiprah di bidang hukum, ya nggak seperti itu caranya. Oke, terima kasih Bu.